Halo teman-teman semuanya, apa sih yang dimaksud dengan globalisasi? Pastinya kalian sudah tahu kan? Kalau ada yang belum tahu, silakan dilihat di link di atas ini ya. Globalisasi terjadi di bidang apa saja ya? Apa semua bidang kehidupan? Globalisasi yang terjadi di sekitar kita telah memengaruhi berbagai bidang kehidupan, diantaranya budaya, komunikasi, ekonomi, transportasi, dan juga politik. Globalisasi di bidang budaya merujuk pada alur, ide, norma, nilai, dan produk budaya lintas negara. Umumnya, alur budaya bergerak dari negara barat ke negara timur, teman-teman. Globalisasi di bidang budaya didukung oleh perkembangan yang namanya internet. Misalnya, melalui perkembangan internet, maka saat ini banyak anak-anak muda Indonesia yang menyukai K-pop. Globalisasi di bidang komunikasi berkaitan dengan perkembangan teknologi alat-alat komunikasi seperti telepon genggam, yang kemudian mendorong terjadinya hubungan antar negara. Revolusi teknologi komunikasi berarti terjadinya desa global yang merupakan konsep mengenai perkembangan teknologi komunikasi di mana dunia dianalogikan menjadi sebuah desa yang sangat besar. Melalui teknologi komunikasi, seseorang dapat hadir di wilayah lain yang sangat jauh secara virtual hanya dalam waktu beberapa menit saja. Padahal, jika menggunakan alat transportasi seperti pesawat, orang tersebut memerlukan waktu berjam-jam. Sebut saja kamu ingin menghubungi idola kamu di Korea Selatan. Kalau kamu pergi menggunakan pesawat terbang, maka dibutuhkan 7 jam untuk mencapai Korea Selatan. Tetapi dengan telepon genggam, dalam hitungan menit, kamu sudah dapat menghubungi idola kamu. Globalisasi di bidang ekonomi merujuk pada keterkaitan ekonomi dunia melalui perdagangan dan pertukaran sumber daya. Saat ini, ekonomi suatu negara memengaruhi ekonomi negara yang lain juga. Negara berkembang akan berupaya untuk menjual hasil alamnya ke negara lain yang dapat mengolah hasil alam tersebut. Kemudian negara yang mengolah sumber daya alam dari negara berkembang dan menghasilkan produk, pastinya akan menjual produk tersebut ke negara lain. Sehingga terjadilah keterkaitan ekonomi di dunia, teman-teman. Saat ini juga kita banyak menemukan perusahaan lintas negara di mana mereka dapat dengan mudah memindahkan pabrik dan modal ke negara lain demi mencapai keuntungan yang lebih besar. Contohnya, perusahaan Ford memindahkan pabrik dari Amerika Serikat ke Meksiko. Globalisasi di bidang transportasi merujuk pada perkembangan alat dan teknologi transportasi dalam membawa orang dan barang lintas negara hanya dalam waktu yang singkat. Saat ini, pesawat terbang, kereta api, kapal laut dapat membawa barang dan orang dalam jumlah banyak dengan waktu yang singkat, teman-teman. Oleh karena itu, sekarang terjadi pergerakan orang dan barang secara global. Saat ini sekitar 96% perdagangan dunia menggunakan transportasi laut. Melihat kenyataan ini, maka Indonesia yang letaknya strategis di antara 2 benua dan 2 samudra, seharusnya melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan fasilitas pelabuhan yang ada di Indonesia, sehingga sesuai dengan standar internasional dan dapat menjadi salah satu pemasukan uang bagi Indonesia. Globalisasi di bidang politik itu seperti apa sih? Nah, teman-teman, globalisasi di bidang politik merujuk pada kerjasama politik yang terjadi antar negara. Kerjasama ini berkaitan erat dengan kemampuan organisasi dunia atau regional untuk mencegah terjadinya konflik. Misalnya, kawasan perdagangan bebas ASEAN atau yang kita kenal dengan nama ASEAN Free Trade Area, AFTA, yang mengatur perdagangan bebas antar negara anggota ASEAN. Kemudian ada Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization. Dan juga ada Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, Asia Pacific Economic Cooperation atau yang kita kenal dengan nama APEC. Nah, teman-teman, dengan menyadari bahwa globalisasi telah memengaruhi berbagai bidang kehidupan, maka kita pun harus memiliki kebijaksanaan dalam menghadapi perkembangannya. Mengasingkan diri dari globalisasi pastinya tidak mungkin dilakukan. Tetapi kita dapat memiliki kebijaksanaan dalam menghadapi globalisasi sehingga keberadaan globalisasi dapat kita gunakan dengan baik bagi kemajuan bangsa kita.
Di dalam video saya berikutnya, kita akan membahas mengenai berbagai upaya yang dapat masyarakat lakukan agar kita dapat menggunakan globalisasi bagi kemajuan dan bukannya kehancuran bangsa kita. Jangan lupa ditonton ya. Makasih.